Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada hari ini kita lanjutkan kajian dari kitabnya Habib Ali Al-Habsyi. Sekarang sudah nyampe di hari ke-8 bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ikatan seorang hamba dengan Allah dan Rasulnya itu kuat, maka ia akan bahagia dengan kebahagiaan yang abadi, sa'adah abadiyah. Dan akan tercapai segala keinginannya, hajatnya akan dikabulkan. Tapi kalau ikatannya putus, maka dia akan kalah dan jalannya akan buntu. Maka dari itu berusahalah untuk mempererat tali ikatan dengan mengingat Allah dan Rasulnya, dengan membaca Al-Quran, dan memperbanyak amal soleh dengan ikhlas. Di antara amal soleh yang sangat penting yaitu birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dan menjaga tali silaturahim. Doa kedua orang tua itu dapat menembus langit ke-7. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari antaranya masih hidup, maka hendaklah ia memanfaatkan kesempatan itu untuk berbakti kepada mereka. Apa sih manfaat daripada birrul walidain dan silaturahmi itu? Nah, dengan melakukan itu, seseorang akan lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah memberkahinya dan memberinya kebahagiaan. Birrul walidain itu akan menyelamatkan seseorang dari mati su'ul khatimah. Ada sebuah kisah, dulu ada seorang lelaki pada zaman Rasulullah namanya Alqamah. Dia tuh sangat rajin ibadah, rajin berperang bersama Rasulullah. Dan juga dia seorang yang hobinya bersedekah. Kalau sedekah banyak. Tapi tiba-tiba, suatu saat dia sakit. Dan penyakitnya itu semakin parah. Istrinya mengirim kabar kepada Rasulullah tentang keadaan suaminya. Ya Rasulullah, suamiku, yaitu Alqamah sedang sekarat. Tolong ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengutus Bilal, Sayyidina Ali, Salman, dan juga Ammar untuk pergi ke rumah Alqamah dan melihat bagaimana keadaannya. Mereka pergi menemui Alqamah dan menyuruhnya untuk mengucapkan syahadat La ilaha illallah. Akan tetapi ketika naza', ketika sakratul maut, lidahnya tetap diam, tidak berbicara, tidak gerak sekalipun. Nah, ketika mereka yakin bahwa dia telah meninggal dunia, mereka mengirim Bilal kepada Rasulullah untuk mengabari kondisi Alqamah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah dia punya orang tua? Lalu dijawab oleh Bilal, ayahnya sudah tiada, tapi dia masih punya seorang ibu, dan ibunya sudah tua renta ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Bilal, pergilah ke ibunda Alqamah, sampaikan salamku untuknya, bilang, kalau dia mampu berjalan, maka aku akan tunggu di sini, agar dia menemui saya di sini, kata Rasulullah. Kalau nggak bisa, maka tunggulah, aku akan sampai ke sana. Kemudian disampaikanlah pesannya Rasulullah kepada ibundanya dan ibundanya bilang, baik, saya lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah. Saya kuat berjalan. Lalu ibunda Alqamah datang menemui Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah bertanya, katakanlah yang sebenarnya wahai orang tua. Wahai ibunda Alqamah, bagaimana haliah atau kebiasaan Alqamah? Ibunya menjawab, wahai Rasulullah, dia adalah orang yang rajin ibadah, rajin sedekah. Yang mana sedekahnya dengan jumlah yang sangat banyak. Bagaimana keadaanmu dengan anakmu, wahai ibu? Ya Rasulullah, aku ini sebetulnya marah padanya. Aku marah pada anakku. Rasulullah bertanya, kenapa begitu, wahai ibu? Ibunya berkata, dia lebih memilih istrinya daripadaku dan mentaati istrinya dalam segala hal, akan tetapi tidak pernah mentaatiku sekalipun. Rasulullah berkata, kemarahan ibundanya lah yang mencegah lisannya untuk mengucapkan syahadat saat sakratul maut. Kemudian Rasulullah menyuruh Bilal untuk pergi ke Alqamah dan mengumpulkan kayu bakar yang banyak sampai aku bisa membakar Alqamah di atas api. Mendengar ucapan Rasulullah, ibunya merasa iba dan merasa sedih, menangis dan berkata, ya Rasulullah, aku telah ridho kepada anakku Alqamah, ya Rasulullah, jangan dibakar ya Rasulullah, aku tidak mampu untuk melihatnya. Rasulullah menyuruh Bilal, wahai Bilal, pergilah kamu lihat bagaimana keadaan Alqamah setelah ini. Apakah dia bisa mengucapkan sesuatu atau masih berdiam saja, tidak bisa. Kemudian Bilal nyampe di rumahnya Alqamah. Sebelum nyampe,
mendengar Bilal mendengar Alqamah menyebutkan syahadat. Jadi Bilal mendengar di depan pintunya, belum masuk ke rumahnya, baru di depan pintu sudah terdengar syahadat diucapkan oleh anaknya, yaitu Alqamah. Setelah itu barulah Alqamah meninggal dunia. Dan Rasulullah berkata, kemarahan orang tua itu akan mencegah lisan untuk mati husnul khatimah, mencegah lisan untuk bersyahadat, untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan mencegah mati husnul khatimah, dan dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena sesungguhnya ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Jadi, jika seorang ibu menginginkan anaknya mati dengan husnul khatimah, maka sering-seringlah memberikan ridho kepada anaknya. Jika seorang ibu menginginkan uangku pada saat masih hidup, ini kata Rasulullah ya, sesungguhnya uangku ini semuanya adalah milik ibu. 1 dirham pun itu bukan uang saya, melainkan uang ibuku. Kenapa? Rasulullah memberikan contoh di dalam hadisnya itu karena semua itu tidak ada bandingan daripada perjuangan seorang ibu melahirkan anaknya, kemudian menyusui, mengasuh, sampai membesarkannya. Dan Ibunda Habib Ali Al-Habsyi itu selalu mengatakan kepada beliau, wahai Ali, anakku, aku ridho denganmu. Dan ibundanya bersaksi di depan orang-orang mulia, di depan wali-wali Allah, bahwasanya ibundanya selalu meridhoi anaknya, selalu meridhoi Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali membaca riwayat hidup para salafun saleh, dan setiap melihat sesuatu yang Habib Ali sukai, beliau langsung lari ngomong ke ibunya, Umi, hadaplah ke kiblat Umi, angkat tanganmu Umi, dan doakanlah aku dengan doa ini. Karena doa seorang ibu itu pasti mustajab untuk anaknya. Jadi doa seorang ibu untuk anaknya itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbaktilah kepada orang tua, karena semua itu akan beruntung di dunia dan juga akhirat. Sebaliknya, jika kita durhaka kepada mereka, maka akan tersiksa baik di dunia maupun nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Banyak hadis dan ayat untuk menghormati orang tua kita. Dan juga kita tidak boleh membantah, kasar, membentak orang tua kita. Maka sering-seringlah berdoa untuk mendoakan orang tua kita setelah selesai sholat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam suatu hadis disebutkan, barang siapa yang memulai pagi hari dengan menyenangkan Rasulullah tapi marah kepada orang tuanya, maka aku, kata Rasulullah, aku pun marah kepadanya. Dan Rasulullah bersabda di dalam hadis lainnya, barang siapa yang menghendaki hartanya melimpah dan umur panjang yang barokah, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dan sambunglah silaturahmi dengannya. Nah, jadi mempertahankan hubungan kekeluargaan itu akan meningkatkan kekayaan, akan meningkatkan kedermawaan, dan kedermawanan kamu kepada orang lain itu tidak akan manfaat bagimu saat keluargamu membutuhkan. Jadi ada urutannya. Urutan amal itu sangat bergantung pada pahalanya. Jadi kalau mau sedekah itu ada urutannya. Mulai dari yang lebih dekat, baru yang paling jauh. Dari dekat ini maksudnya yang paling dekat ke dalam kekeluargaannya, garis kekeluargaan. Dan mulai pasangan kita, orang tua kita, anak kita, kemudian saudara kita, adik, kakak, paman, dan lain sebagainya, baru ke orang lain, baru ke tetangga. Nah, jika ingin bersedekah, mulailah dari yang paling dekat hubungan keluarganya, mulai dari ibunya, istrinya, anaknya, kakak, adik. Nah, bersedekahlah kepada orang tua, saudara-saudara kandung, dan keluarga. Itu termasuk juga cara birrul walidain, karena untuk menjaga silaturahmi. Dan padukan ilmu itu dengan prakteknya, dengan amalnya. Kalau kamu tidak memadukan ilmu dengan amalnya, ilmu itu akan menjadi alasan untuk menentangmu. Dan kalau ilmu tanpa amal atau tidak diamalkan, maka ilmu tersebut akan pergi sia-sia, nggak ada manfaatnya. Nah, kisah Alqamah ini menyimpulkan bahwa mendapatkan ridho orang tua itu wajib agar kita hidup bahagia
baik di dunia maupun akhirat, dan terhindar dari mati su'ul khatimah. Dan bersedekahlah kepada orang yang dekat, karena itu lebih manfaat. Dan juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya rukun, akur, damai antara saudara kekeluarga. Ya Allah, kami mohon ampunan kepada Allah, kepadamu ya Allah, atas kekurangan kami dalam hak kedua orang tua kami, dalam hak kerabat kami, dalam hak Allah dan juga Rasulnya, dalam hak kaum muslimin, dalam hak kaum mukminin, baik yang laki maupun yang perempuan. Ya Allah, bantulah kami untuk menjalankan semua hak kami ya Allah, bibarakatil Habib Abu Bakar al-Atas wal Habib Ali al-Habsyi wa ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ala hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.